Seorang pengusaha jutawan hidup terjebak dalam rutinitasnya yang dingin dan sempurna. Hingga seorang gadis miskin muncul dan, dalam momen keberanian yang putus asa, mencuri dompetnya. Namun saat mengetahui alasan sebenarnya di balik pencurian, itu ia merasa seakan bumi menghilang dari bawah kakinya. Ia tak pernah menyangka bahwa anak yang coba diusirnya justru akan menjadi orang yang menyelamatkan hidupnya dan mengubah takdirnya selamanya. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Bab 1. Undangan yang tersembunyi. Langit Jakarta berpendar dengan cahaya gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, mencerminkan ambisi tak terbatas yang mengalir di pembuluh darah kota ini. Di lantai teratas Menara Batavia, Reza Wijaya menatap pemandangan metropolitan dari jendela kaca kantornya yang luas. Pada usia 35 tahun, pria dengan rahang tegas dan mata tajam ini telah membangun Wijaya Tech menjadi perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Nilai perusahaannya kini mencapai triliunan rupiah, jauh melampaui impian seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang dulu memulai usaha dari kamar asramanya. Sudah waktunya Pak Reza, suara Ibu Indah, Direktur Eksekutif perusahaan yang telah menjadi mentornya sejak masa kuliah, memecah lamunannya. Reza mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari pemandangan kota. Kau yakin ini ide yang baik, Bu? Ibu Indah, wanita berusia 55 tahun, dengan rambut pendek yang selalu ditata, rapi berjalan mendekati Reza. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Kau ingin dia melihat kesuksesanmu, bukan? Ingin dia menyesal telah meninggalkanmu saat perusahaan ini masih berjuang? Inilah kesempatanmu. Reza memutar kursinya dan mengambil undangan pernikahan mewah yang tergeletak di meja kerjanya. Amplop berwarna emas dengan ukiran rumit, itu berisi undangan pernikahannya dengan Ayu Permata, model internasional yang namanya menghiasi majalah-majalah fashion di seluruh dunia. Pernikahan yang akan diselenggarakan di resor mewah di Bali ini sudah menjadi perbincangan kalangan elit Jakarta selama berbulan-bulan. Kirimkan undangan ini kepada Dr. Anissa Pratiwi, kata Reza akhirnya, menyebutkan nama yang selama 6 tahun berusaha ia kubur dalam-dalam di sudut hatinya. Ibu Indah mengambil undangan itu dengan senyum tipis. Akan saya pastikan dia menerimanya, Pak. Sementara itu, di Rumah Sakit Anak Harapan di pinggiran Jakarta, Dr. Anissa Pratiwi sedang memeriksa pasien kecilnya. Tangannya yang lembut menyentuh dahi seorang anak dengan hati-hati, sementara stetoskop menggantung di lehernya. Sebagai dokter spesialis anak yang disegani, Anissa telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mama, aku lelah. Bisakah kita pulang sekarang? Suara kecil memanggil dari pintu ruang praktiknya. Anissa menoleh dan tersenyum melihat putranya, Bima, duduk di kursi rodanya dengan buku sketsa di pangkuan. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu memiliki mata tajam dan rambut hitam lebat yang sama, persis dengan ayah biologisnya, Reza Wijaya, meskipun Bima tidak pernah bertemu dengannya. Sebentar lagi sayang, Mama harus menyelesaikan beberapa laporan, jawab Anissa, menghampiri putranya dan mengacak rambutnya dengan sayang. Bima mengerucutkan bibirnya sebelum kembali fokus pada buku sketsanya. Meskipun kakinya tidak bisa berfungsi normal akibat komplikasi saat kelahiran prematur, Bima memiliki kecerdasan luar biasa dan bakat seni yang mengagumkan. Jari-jarinya dengan cekatan menggambar robot-robot futuristik yang selalu ia impikan. Dokter Anissa, ada kiriman untuk Anda, seorang perawat masuk sambil membawa amplop berwarna emas. Anissa menerima amplop itu dengan dahi berkerut. Ketika ia membukanya dan melihat isinya, wajahnya memucat. Undangan pernikahan Reza Wijaya dan Ayu Permata, lengkap dengan foto pasangan tersebut, dalam balutan busana mewah. Tangannya gemetar membaca nama yang terukir indah di kartu undangan itu. 6 tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia melihat Reza. 6 tahun sejak ia meninggalkannya karena Reza lebih memilih mimpinya membangun perusahaan daripada hubungan mereka. 6 tahun sejak ia mengetahui kehamilannya dan mencoba berkali-kali menghubungi Reza,
hanya untuk mendapatkan penolakan dingin yang ia tidak tahu berasal dari Ibu Indah yang menyamar sebagai Reza. "Mama, kenapa?" tanya Bima, menyadari perubahan raut wajah ibunya. Anissa dengan cepat menyembunyikan undangan itu dan tersenyum paksa. "Tidak apa-apa sayang, hanya undangan dari teman lama Mama." Malam itu, setelah menidurkan Bima, Anissa duduk di beranda rumah mungilnya di kawasan Kemang. Ia memandangi undangan itu lagi. Pikiran dan hatinya berkecamuk. Saat itulah ibunya, Ibu Siti, menghampirinya dengan secangkir teh hangat. "Undangan dari siapa, Nisa?" tanya Ibu Siti penasaran. Anissa menghela napas panjang. "Dari Reza, Bu. Dia akan menikah bulan depan." Ibu Siti duduk di samping putrinya dengan wajah terkejut. "Reza, ayah Bima? Setelah semua penolakan saat kau mencoba memberitahunya tentang Bima?" "Ya, Bu. Sepertinya dia ingin pamer keberhasilannya." Anissa tersenyum getir. "Dia mungkin ingin aku melihat betapa hebatnya dia sekarang. Menikah dengan model terkenal, memiliki perusahaan besar." Keheningan melingkupi mereka sebelum Ibu Siti berbicara lagi. "Lalu, apa yang akan kau lakukan, Nisa?" Anissa menatap undangan itu sekali lagi, kemudian mengangkat wajahnya dengan tekad yang menyala di matanya. "Aku akan datang, Bu, dan aku akan membawa Bima." "Kau yakin itu ide yang baik?" tanya Ibu Siti khawatir. "Sudah waktunya Reza tahu kebenarannya. Sudah waktunya dia melihat putranya. Aku sudah mencoba berbagai cara selama bertahun-tahun untuk memberitahunya, tapi selalu gagal. Ini mungkin kesempatan terakhirku." Di sisi lain kota, Reza sedang menikmati makan malam mewah bersama tunangannya, Ayu Permata. Restoran bintang 5 dengan pemandangan kota Jakarta menjadi latar belakang percakapan mereka tentang pernikahan yang tinggal sebulan lagi. "Aku sudah mengirimkan semua undangan, termasuk untuk teman-teman modelku dari Paris dan Milan," kata Ayu dengan mata berbinar. "Semua media akan meliput pernikahan kita. Ini akan menjadi pernikahan terhebat tahun ini." Reza tersenyum tipis, mengangkat gelasnya. "Untuk pernikahan kita." Ayu menyambut toast itu, namun matanya yang tajam menangkap sesuatu yang berbeda dari tunangannya malam ini. "Ada apa, Reza? Kau terlihat memikirkan sesuatu." "Hanya lelah karena pekerjaan," jawab Reza singkat. Ia tidak mungkin memberitahu Ayu bahwa ia baru saja mengirimkan undangan kepada satu-satunya wanita yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Wanita yang meninggalkannya saat ia masih berjuang membangun Wijaya Tech. Ibu Indah sedang duduk di kantornya yang rapi ketika sebuah notifikasi muncul di layar komputernya. Dengan cepat ia membuka email tersebut dan membaca isinya. Wajahnya yang biasanya tenang tiba-tiba berubah tegang. Anissa Pratiwi mengkonfirmasi kehadirannya di pernikahan, gumamnya, dan dia akan membawa seorang pendamping. Jari-jarinya dengan cepat mengetik, mencari informasi tentang Dr. Anissa Pratiwi. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menyelidiki semua tamu penting yang akan hadir di acara-acara Reza. Namun, apa yang ia temukan membuat darahnya seolah membeku. Sebuah artikel tentang penghargaan yang diterima Anissa sebagai dokter anak terbaik tahun lalu. Dalam foto yang menyertai artikel tersebut, Anissa berdiri di samping seorang anak laki-laki di kursi roda, anak yang memiliki wajah yang luar biasa mirip dengan Reza. "Tidak mungkin," bisiknya. Dengan tangan gemetar, ia memperbesar foto tersebut untuk melihat lebih jelas. Tidak ada keraguan lagi. Anak itu memiliki mata, hidung, dan dagu yang identik dengan Reza. Ini tidak boleh terjadi. Ibu Indah menutup laptopnya dengan kasar dan mengambil ponselnya. Ia harus bertindak cepat. Reza tidak boleh bertemu dengan Anissa dan anak itu. Tidak sekarang, tidak ketika perusahaan sedang dalam negosiasi dengan investor internasional, dan tidak ketika pernikahannya dengan Ayu Permata akan membuka pintu untuk ekspansi bisnis yang lebih besar. Sementara itu, di rumahnya Anissa duduk di samping tempat tidur Bima, membelai rambut anaknya yang tertidur lelap. "Kau akan bertemu ayahmu segera, sayang," bisiknya, "dan dia harus tahu betapa luar biasanya dirimu." Awan mendung mulai menggantung di langit Jakarta, seolah menjadi pertanda badai emosional yang akan segera melanda kehidupan mereka semua. Bab 2.
Rahasia yang terungkap pagi itu, Anissa memasuki kamar Bima dengan sebuah kotak berisi pakaian formal baru. Hari keberangkatan mereka ke Bali sudah semakin dekat, dan ia ingin memastikan semuanya sempurna untuk pertemuan pertama Bima dengan ayahnya, meskipun dalam situasi yang sangat tidak ideal. "Bima, coba pakaian barumu," kata Anissa, meletakkan kotak itu di samping tempat tidur putranya. Bima, yang sedang asyik membaca buku tentang robot, mendongak dengan mata berbinar. "Apakah ini untuk perjalanan kita ke Bali, Ma?" Anissa mengangguk sambil membantu putranya duduk. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh kecil Bima dan mendudukkannya di kursi roda khusus yang dirancang untuk kenyamanannya. Meskipun Bima tidak bisa menggunakan kakinya, bagian atas tubuhnya sangat kuat dan lengannya terlatih dengan baik. "Aku tidak sabar untuk melihat laut," kata Bima sambil membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat setelan jas kecil berwarna biru tua yang elegan. "Wow, ini seperti pakaian orang dewasa." Anissa tersenyum meskipun hatinya terasa berat. "Ya sayang, kita akan menghadiri acara penting di sana, sebuah pernikahan." "Pernikahan siapa, Ma?" tanya Bima polos. Anissa menarik napas dalam. Selama 5 tahun ia selalu menghindari pertanyaan Bima tentang ayahnya. Hanya mengatakan bahwa ayahnya adalah orang baik yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Namun sekarang saatnya untuk sedikit membuka kebenaran. Pernikahan temannya Mama, namanya Reza Wijaya. Dia orang yang sangat penting. Mata Bima membulat. Reza Wijaya yang membuat robot-robot pintar itu, yang ada di majalah teknologi, yang kubaca. Anissa terkejut mendengar putranya mengenal nama Reza. Tentu saja Bima yang jenius dan terobsesi dengan teknologi pasti sudah membaca tentang perusahaan Wijaya Tech dan pendirinya. "Ya, dia orangnya," jawab Anissa pelan. "Keren. Aku ingin bertemu dengannya dan bertanya tentang robot-robotnya," seru Bima antusias. Anissa hanya bisa tersenyum getir. Jika saja Bima tahu bahwa pria yang dikaguminya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Sementara itu, di kantor Wijaya Tech, Reza sedang menghadiri rapat dewan direksi tentang peluncuran produk terbaru perusahaan. Namun pikirannya terus melayang pada undangan yang ia kirimkan kepada Anissa. Apakah dia akan datang? Bagaimana reaksinya setelah 6 tahun tidak bertemu? "Pak Reza?" Suara Ibu Indah mengembalikannya ke realitas. "Anda diminta pendapatnya tentang strategi pemasaran." Reza berdeham dan dengan cepat kembali fokus pada presentasi di layar besar. "Ya, saya setuju dengan pendekatan ini, tapi tambahkan kampanye digital yang lebih interaktif untuk target pasar milenial." Setelah rapat selesai, Ibu Indah mengikuti Reza ke ruangannya dengan wajah tegang. "Pak, ada yang perlu saya sampaikan tentang daftar tamu pernikahan." Reza duduk di kursinya dan menatap mentornya itu. "Ada apa, Bu?" "Beberapa konfirmasi kehadiran sudah masuk, termasuk," Ibu Indah ragu sejenak, "termasuk dari Dr. Anissa Pratiwi." Reza tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia akan datang?" "Ya, dan dia mencantumkan akan membawa seorang pendamping," lanjut Ibu Indah, mengamati reaksi Reza dengan cermat. "Mungkin sebaiknya kita batalkan undangannya. Kehadirannya bisa menimbulkan situasi yang tidak nyaman di hari pernikahanmu." Reza menggeleng tegas. "Tidak, jika dia sudah mengkonfirmasi, biarkan dia datang. Ini kesempatanku untuk menunjukkan padanya bahwa aku baik-baik saja tanpa dirinya." Ibu Indah mengepalkan tangannya di sisi tubuh, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Baiklah jika itu keinginan Bapak, tapi saya khawatir." "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu," potong Reza. "Ini hanya masa lalu yang sudah lama berlalu." Setelah Ibu Indah keluar dari ruangannya, Reza membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Dalam foto itu, ia dan Anissa tersenyum bahagia di depan kampus ITB, ketika semua masih sederhana dan mimpi-mimpi masih terasa jauh. Di rumah sakit, Anissa sedang berdiskusi dengan rekannya, Dr. Agung Nugroho, seorang spesialis saraf yang menangani terapi Bima. "Jadi kau akan membawa Bima ke Bali?" tanya Agung sambil memeriksa hasil tes terbaru Bima. "Apa tidak terlalu melelahkan untuknya?" "Sudah kupertimbangkan dengan matang, Agung,
Kami akan terbang, bukan naik darat, dan aku sudah menyiapkan semua yang Bima butuhkan selama di sana, jawab Anissa. Agung menatap Anissa dengan tatapan yang lebih dari sekadar profesional. Selama 2 bulan terakhir, hubungan mereka mulai berkembang lebih dari rekan kerja. Mereka telah beberapa kali makan malam bersama, dan Agung telah menunjukkan ketertarikannya pada Anissa. Anissa, aku tahu ini bukan urusanku, tapi apakah pernikahan ini ada hubungannya dengan masa lalumu? Tanya Agung hati-hati. Anissa terdiam sejenak. Ya, ada. Ini, rumit, Agung. Apakah ini ada hubungannya dengan ayah Bima? Tanya Agung lagi. Anissa mengangguk pelan, tidak mampu menyembunyikan kebenaran dari Agung yang telah menjadi teman dekatnya. Reza Wijaya adalah ayah biologis Bima, tapi dia tidak pernah tahu tentang keberadaan Bima. Setiap kali aku mencoba menghubunginya selama kehamilanku, dia selalu menolak. Atau setidaknya, itulah yang kukira. Agung terlihat terkejut. Reza Wijaya, pengusaha teknologi itu, dan sekarang dia mengundangmu ke pernikahannya? Ironis, bukan? Anissa tersenyum pahit. Tapi ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk mempertemukan Bima dengan ayahnya. Agung menyentuh tangan Anissa dengan lembut. Kau yakin ini yang terbaik untuk Bima? Bagaimana jika Reza tetap menolak? Itu bisa melukai Bima. Aku sudah memikirkannya matang-matang, Agung. Bima berhak tahu siapa ayahnya, dan Reza perlu tahu bahwa dia memiliki seorang putra yang luar biasa. Kembali di kantor Wijaya Tech, Ibu Indah duduk di ruangannya dengan wajah pucat. Ia membuka laci tersembunyi di mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak. Di dalamnya terdapat puluhan surat, email yang dicetak, dan bahkan hasil USG yang tidak pernah sampai ke tangan Reza. Selama 6 tahun ia telah menyembunyikan kebenaran dari Reza, menghalangi semua komunikasi dari Anissa dengan berpura-pura sebagai Reza. Ia melakukannya untuk melindungi perusahaan dan masa depan Reza, terutama saat mereka sedang dalam masa kritis mencari pendanaan. Sebuah skandal tentang anak di luar nikah bisa menghancurkan reputasi Reza dan perusahaan. Tapi sekarang, kebenaran itu akan terungkap. Ibu Indah tahu bahwa begitu Reza melihat Bima, ia akan langsung mengenali kemiripan mereka. Dan saat itu terjadi, Reza akan mengetahui pengkhianatan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, Ibu Indah mengambil ponselnya dan menghubungi nomor pribadi Ayu Permata. Halo Ayu, ini Ibu Indah. Ada yang perlu kita bicarakan tentang daftar tamu, pernikahan. Di apartemen mewahnya di kawasan SCBD, Ayu Permata baru saja selesai melakukan pemotretan untuk majalah fashion internasional. Ketika ponselnya berdering, ia segera mengangkatnya, mengenali nomor Ibu Indah. Ada apa, Bu Indah? Apa ada masalah dengan persiapan pernikahan? Tanya Ayu sambil melepas perhiasan mahal yang dipakainya untuk pemotretan. Ada tamu yang mungkin akan menimbulkan masalah, jawab Ibu Indah dengan suara rendah. Anissa Pratiwi, mantan kekasih Reza dari masa kuliah. Ayu terdiam sejenak. Ia tahu tentang Anissa. Reza pernah menyebut namanya sekali dalam pembicaraan mereka, meskipun tidak banyak detail yang dibagikan. Lalu, Reza yang mengundangnya, bukan? Aku tidak masalah jika mantan kekasihnya datang. Itu menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Masalahnya bukan itu, kata Ibu Indah. Suaranya semakin pelan. Dia akan membawa pendamping, dan saya khawatir pendamping itu adalah anak Reza. Kali ini Ayu benar-benar terkejut. Apa? Reza punya anak dari Anissa, dan dia tidak pernah memberitahuku? Reza sendiri tidak tahu, jawab Ibu Indah cepat. Saya yang menyembunyikan semua komunikasi dari Anissa selama ini, demi kebaikan perusahaan. Ayu duduk perlahan di tepi ranjangnya, mencerna informasi mengejutkan ini. Jadi Reza akan bertemu anaknya untuk pertama kali di hari pernikahan kami. Saya berencana untuk mencegahnya. Kita bisa membatalkan undangan Anissa atau tidak, potong Ayu tegas. Jika benar itu anaknya Reza, dia berhak tahu, dan aku tidak mau memulai pernikahan ini dengan kebohongan. Ibu Indah tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti ini dari Ayu. Tapi Ayu, ini bisa merusak segalanya. Pernikahan kalian, reputasi perusahaan. Aku mencintai Reza, Bu Indah. Tapi aku tidak akan menikah dengan pria yang tidak mengetahui bahwa
Dia memiliki seorang anak. Biarkan mereka bertemu. Biarkan Reza memutuskan apa yang terbaik. Sambungan telepon terputus meninggalkan Ibu Indah dalam keputusasaan. Rencananya untuk melindungi Reza dan perusahaan selama bertahun-tahun kini berada di ujung kehancuran. Malam, itu Anissa duduk di beranda rumahnya, menatap langit Jakarta yang dipenuhi polusi cahaya. Besok pagi, ia dan Bima akan terbang ke Bali untuk menghadiri pernikahan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. "Apa yang kau pikirkan, Nisa?" tanya Ibu Siti, duduk di sampingnya dengan 2 cangkir teh hangat. "Aku takut, Bu," jawab Anissa jujur. "Takut Reza akan menolak Bima, takut semua ini hanya akan melukai putraku." Ibu Siti menggenggam tangan putrinya dengan erat. "Kau adalah ibu yang kuat, Nisa, dan Bima adalah anak yang luar biasa. Jika Reza tidak bisa melihat itu, maka itu adalah kerugiannya, bukan kalian." Anissa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin Bima memiliki ayah yang bisa dia banggakan. Seorang ayah yang bisa menerima dia apa adanya." Di kamarnya, Bima sedang menggambar dengan tekun. Gambar seorang pria tinggi yang berdiri di samping kursi roda dengan sebuah robot di antara mereka. Di bawah gambar itu, dengan tulisan kecil yang rapi, ia menulis, "Aku, robot pintar, dan Pak Reza." Tanpa ia sadari, gambar itu adalah visualisasi dari harapan terdalam seorang anak yang belum pernah bertemu ayahnya. Bab 3. Pertemuan di Bali. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Anissa menggenggam tangan Bima saat mereka menunggu petugas bandara membawakan kursi roda khusus yang telah mereka siapkan. Matahari Bali yang terik menyambut mereka ketika keluar dari area kedatangan. "Mama, lihat, pohon-pohonnya berbeda dengan di Jakarta," kata Bima, dengan mata berbinar, menunjuk ke arah pepohonan palem yang berjejer di sepanjang jalan. Anissa tersenyum melihat antusiasme putranya. Setidaknya, terlepas dari tujuan utama mereka datang ke Bali, ia bisa memberikan pengalaman baru yang menyenangkan untuk Bima. "Nanti kita akan ke pantai juga, sayang. Kau bisa melihat laut yang biru," janji Anissa sambil mendorong kursi roda Bima menuju taksi yang sudah menunggu. "Kemana tujuan Ibu dan Dik?" tanya sopir taksi ramah. "The Ayana Resort, Jimbaran," jawab Anissa. Resort mewah tersebut adalah tempat diselenggarakannya pernikahan Reza dan Ayu. Sopir taksi bersiul pelan. "Wah, resort paling mewah di Bali itu, Bu. Ada acara spesial?" "Iya, kami menghadiri pernikahan," jawab Anissa singkat. Selama perjalanan, Bima tidak henti-hentinya terkagum dengan pemandangan Bali, pantai berpasir putih, pura-pura kecil di pinggir, jalan dan ritual keagamaan yang sedang berlangsung di beberapa tempat menarik perhatiannya. "Mama, mengapa pakaian mereka berbeda?" tanya Bima, menunjuk sekelompok wanita Bali yang mengenakan kebaya dan kain tradisional. "Itu pakaian tradisional Bali, sayang. Bali memiliki budaya yang sangat kaya dan berbeda dengan Jakarta," jelas Anissa. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, taksi mereka memasuki gerbang megah The Ayana Resort. Pemandangan laut biru membentang luas di depan mereka, dengan tebing-tebing karang yang dramatis mengelilingi resort. "Selamat datang di The Ayana Resort," sambut seorang staf hotel dengan senyum ramah. "Boleh, saya bantu dengan bagasi Anda?" Anissa menyerahkan kunci koper mereka, sementara staf lain membantu dengan kursi roda Bima. Mereka diantar ke kamar suite yang telah Anissa pesan, dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia. "Wow, Mama, lihat lautnya," seru Bima, mendorong kursi rodanya ke arah balkon. "Bolehkah kita turun ke pantai sekarang?" Anissa melirik jam tangannya. "Tentu, kita masih punya waktu beberapa jam sebelum acara resepsi dimulai nanti malam." Sementara itu, di villa pribadi resort yang sama, Reza sedang berbincang dengan sahabatnya Taufik yang menjadi pendamping pria di pernikahannya. Mereka berdua duduk di tepi kolam renang Infinity yang menghadap ke laut. "Jadi, besok adalah hari besarmu," kata Taufik, menyesap koktail non-alkoholnya. "Bagaimana perasaanmu?" Reza menatap jauh ke horizon. "Entahlah, Fik.
Seharusnya aku bahagia, bukan. Taufik mengangkat alisnya. Seharusnya kau terdengar tidak yakin. Aku mencintai Ayu. Dia cantik, cerdas dan mendukung karirku. Tapi dia bukan Anissa, sambung Taufik pelan. Reza menoleh tajam ke arah sahabatnya. Siapa yang menyebut nama itu? Ayolah Rez, kita berteman sejak kuliah. Aku tahu kau tidak pernah benar-benar melupakan Anissa. Dan sekarang kau mengundangnya ke pernikahanmu? Itu bukan langkah seorang pria yang sudah move on. Reza menghela napas panjang. Aku hanya ingin dia melihat bahwa aku baik-baik saja tanpanya, bahwa keputusannya meninggalkanku dulu tidak menghancurkanku. Atau kau ingin membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau sudah tidak peduli padanya? Tanya Taufik menantang sahabatnya. Sebelum Reza bisa menjawab, ponselnya berbunyi. Nama Ibu Indah muncul di layar. Ya, Bu, jawab Reza. Pak Reza, saya hanya ingin memberitahu bahwa Dokter Anissa sudah check-in di resort. Dia membawa seorang anak kecil bersamanya. Suara Ibu Indah terdengar tegang. Reza merasa jantungnya berdegup kencang. Anak kecil? Dia sudah menikah? Tidak, Pak. Dari informasi yang saya dapatkan, dia belum menikah. Anak itu sepertinya putranya. Usianya sekitar 5 tahun. 5 tahun. Reza melakukan perhitungan cepat dalam kepalanya. Jika anak itu berusia 5 tahun, berarti Anissa hamil tidak lama setelah mereka berpisah. Saya akan segera ke sana, kata Reza menutup telepon. Taufik menatapnya dengan heran. Ada apa? Anissa sudah di sini, dan dia membawa seorang anak, jawab Reza singkat sebelum berdiri dan meninggalkan Taufik yang masih kebingungan. Di pantai pribadi resort, Anissa duduk di bawah payung besar, sementara Bima bermain pasir tidak jauh darinya. Dengan kursi roda khusus untuk pantai, Bima bisa cukup dekat dengan air untuk merasakan percikan ombak di kakinya. Mama, lihat, aku membuat istana pasir, seru Bima bangga. Anissa tersenyum dan menghampiri putranya. Wah, hebat sekali, kau memang arsitek berbakat. Suatu hari nanti, aku akan membuat gedung tinggi seperti kantor Wijaya Tech di Jakarta, kata Bima dengan mata berbinar. Dan robot-robot yang bisa membantu orang seperti aku. Hati Anissa terasa seperti diremas mendengar ucapan polos Bima. Besok adalah hari yang akan mengubah segalanya, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dari kejauhan, tanpa Anissa sadari, Reza berdiri di tepi teras restoran resort, mengamati mereka. Ia tidak bisa melihat wajah anak itu dengan jelas dari tempatnya berdiri, tapi ia bisa melihat bahwa anak tersebut menggunakan kursi roda. Melihat Anissa setelah 6 tahun membuat berbagai emosi berkecamuk dalam dirinya, kemarahan, kerinduan, dan sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Itu dia, tanya Ayu, yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Reza menoleh, terkejut melihat tunangannya. Ayu, ya itu Anissa. Ayu mengamati wanita dan anak di pantai itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Dan itu anaknya? Sepertinya begitu, jawab Reza, masih terpaku pada pemandangan di depannya. Ayu menyentuh lengan Reza dengan lembut. Kau tidak pernah bilang dia punya anak. Aku baru tahu, kata Reza pelan. Sepertinya dia hamil tidak lama setelah kami berpisah. Ayu terdiam sejenak, mengamati wajah tunangannya dengan cermat. Kau masih mencintainya? Pertanyaan itu menghantam Reza seperti ombak. Apa? Tidak, Ayu. Itu masa lalu. Kau adalah masa depanku. Namun Ayu, dengan intuisi tajamnya, bisa melihat kebimbangan di mata Reza. Bicaralah dengannya, Reza. Selesaikan apapun yang masih mengganjal di antara kalian sebelum besok. Kau tidak marah? Tanya Reza heran. Ayu tersenyum tipis. Aku ingin menikahi pria yang sepenuhnya memilih aku, bukan pria yang masih dibayangi masa lalunya. Temui dia. Dengan kecupan singkat di pipi Reza, Ayu berbalik dan meninggalkannya. Matahari mulai terbenam di horizon, menciptakan semburat jingga dan merah di langit Bali. Anissa membantu Bima membersihkan pasir dari tangannya ketika ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Anissa, suara itu, suara yang tidak pernah bisa ia lupakan. Dengan jantung berdebar, Anissa berbalik perlahan.
Reza, bisiknya menatap wajah pria yang berdiri tegap di hadapannya. 6 tahun telah mengubahnya. Rahangnya lebih tegas, tatapannya lebih tajam, dan ada aura kepercayaan diri dan kekuasaan yang menyelimutinya. Lama tidak bertemu, kata Reza. Matanya beralih pada Bima yang menatapnya dengan penasaran. Dan ini... Mama. Siapa paman ini? Tanya Bima, mendorong kursi rodanya lebih dekat. Anissa merasa seolah dunia berputar lebih lambat. Inilah momen yang telah ia bayangkan dan takuti selama bertahun-tahun. Bima, ini Pak Reza Wijaya, orang yang Mama ceritakan padamu. Mata Bima membulat penuh kekaguman. Pak Reza yang membuat robot-robot itu? Wow, saya sangat suka robot-robot. Bapak, saya punya banyak gambar desain robot juga. Reza berlutut agar sejajar dengan Bima, dan saat itulah ia melihatnya. Mata yang sama, hidung yang sama, dagu yang sama, bahkan cara bicara yang sama seperti dirinya di masa kecil. Dunianya seolah runtuh saat kesadaran itu menghantamnya. Berapa usiamu, Bima? Tanya Reza dengan suara bergetar. 5 tahun, Pak. Nanti bulan Desember saya akan berusia 6 tahun, jawab Bima bangga. Reza menatap Anissa, matanya penuh pertanyaan dan kemarahan. Kita perlu bicara, katanya dengan suara rendah. Anissa mengangguk, pelan. Bima, sayang, bagaimana kalau kau bermain dengan Bibi Siti dulu? Mama perlu berbicara dengan Pak Reza. Ibu Siti, yang telah menunggu tidak jauh dari situ, segera menghampiri dan mengambil alih kursi roda Bima. Ayo, jagoan, kita cari es krim di restoran. Setelah Bima dan Ibu Siti pergi, keheningan yang menyesakkan menyelimuti Reza dan Anissa. Dia, anakku, bukan? Tanya Reza akhirnya. Suaranya campuran antara kemarahan dan ketidakpercayaan. Anissa menarik napas dalam. Ya Reza, Bima adalah putramu. Dan kau tidak pernah memberitahuku. Selama 5 tahun, kemarahan mulai terdengar jelas dalam suara Reza. Aku mencoba, Reza, kata Anissa dengan suara bergetar. Aku mengirim puluhan email, surat, pesan. Aku bahkan datang ke kantormu 3 kali. Tapi kau selalu menolak untuk bertemu. Selalu ada pesan bahwa kau tidak ingin diganggu, bahwa kau sudah move on. Reza menggeleng kebingungan. Aku tidak pernah menerima pesan apapun darimu, dan aku tidak pernah tahu kau datang ke kantorku. Tapi aku menerima balasan email darimu, kata Anissa. Kau menulis bahwa kau terlalu sibuk dengan perusahaanmu, bahwa kau tidak siap untuk menjadi ayah, bahwa aku sebaiknya tidak mengganggu hidupmu. Lagi, kemarahan Reza berubah menjadi kebingungan. Aku tidak pernah menulis email seperti itu. Tidak mungkin. Tiba-tiba, ingatan tentang Ibu Indah yang selalu menyaring semua komunikasinya melintas di benaknya. Ibu Indah yang memiliki akses ke semua akunnya, yang selalu melindungi reputasinya dan perusahaan dengan segala cara. Ibu Indah, gumam Reza, kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan telak. Dia yang melakukan semua ini. Anissa melihat perubahan di wajah Reza. Apa maksudmu? Indah mentorku, dia selalu menyaring semua komunikasiku. Dia pasti menyembunyikan semua pesanmu dariku dan membalas atas namaku, jawab Reza. Kemarahannya kini terarah pada pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang yang ia percayai selama bertahun-tahun. Mereka berdua terdiam, mencerna kenyataan pahit ini. Matahari hampir sepenuhnya tenggelam, meninggalkan langit dalam nuansa biru gelap. Bima, apa yang terjadi dengannya? Mengapa dia? Reza tidak sanggup melanjutkan pertanyaannya. Anissa menatap ombak yang bergulung di pantai. Kehamilanku berisiko tinggi. Bima lahir prematur di bulan ke-7. Ada komplikasi yang menyebabkan cedera pada tulang belakangnya. Dokter mengatakan dia mungkin tidak akan pernah bisa berjalan. Air mata mengalir di pipi Anissa. Tapi dia anak yang luar biasa, Reza. Dia jenius sepertimu. Dia mencintai teknologi, robot, dan segala sesuatu yang kau ciptakan. Dia bahkan mengoleksi artikel tentangmu dari majalah. Reza merasa seolah jantungnya diremas. Anaknya, darah dagingnya, selama 5 tahun tumbuh tanpa kehadirannya, menghadapi tantangan hidup yang luar biasa dan tetap mengaguminya dari jauh. Besok, kata Reza akhirnya, besok adalah hari pernikahanku. Anissa mengangguk, mencoba menelan kepahitan dalam suaranya. Aku tahu, itu sebabnya aku di sini.
Aku ingin kau bertemu Bima sebelum kau memulai babak baru dalam hidupmu. Dia berhak mengenalmu, setidaknya sekali. Kau tidak mengerti, Anissa, kata Reza, matanya menatap jauh ke horizon. Bagaimana aku bisa menikah besok ketika hari ini aku baru saja mengetahui bahwa aku memiliki seorang putra? Di kejauhan, dari balkon suite hotelnya, Ayu Permata mengamati dua sosok yang berbicara di tepi pantai. Ia melihat bagaimana Reza berlutut untuk berbicara dengan anak kecil di kursi roda dan bagaimana tubuhnya menegang saat menyadari sesuatu. Tanpa perlu mendengar percakapan mereka, Ayu tahu apa yang sedang terjadi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia melepas cincin pertunangan yang menghiasi jarinya dan meletakkannya di atas meja. Ada keputusan penting yang harus ia ambil malam ini. Bab 4. Hari pernikahan yang terhenti matahari. Bali bersinar cerah, seolah tidak mengetahui badai emosional yang sedang melanda para tokoh utama dalam drama kehidupan ini. The Ayana Resort telah disulap menjadi surga pernikahan. Dengan dekorasi mewah di mana-mana, rangkaian bunga putih dan emas menghiasi setiap sudut, sementara altar pernikahan yang menghadap langsung ke Samudra Hindia berdiri megah dengan latar belakang lautan biru yang membentang tak berujung. Anissa berdiri di depan cermin kamar hotelnya, membantu Bima mengenakan setelan biru tua yang telah mereka persiapkan. Tangannya sedikit gemetar saat memasangkan dasi kupu-kupu kecil di kerah putranya. "Mama, kenapa kita harus berpakaian sangat rapi?" tanya Bima. Tidak nyaman dengan pakaian formal yang jarang ia kenakan. "Karena ini acara penting, sayang," jawab Anissa pelan. Ia sendiri mengenakan gaun biru laut sederhana namun elegan dengan rambut hitamnya disanggul rapi. "Apakah Pak Reza akan senang melihatku?" tanya Bima lagi, matanya penuh harap. Anissa merasakan hatinya seperti diremas. Pertemuan singkat mereka dengan Reza kemarin berakhir tanpa resolusi jelas. Reza pergi dengan wajah penuh kebingungan setelah mengetahui kebenaran tentang Bima. "Tentu sayang, Pak Reza pasti senang melihatmu." Sementara itu di villa pribadinya, Reza duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan celana piyama, menatap kosong ke arah jas pengantin yang tergantung di lemari. Seharusnya dalam beberapa jam, ia akan berdiri di altar, menunggu Ayu berjalan menghampirinya. Tapi bagaimana ia bisa melakukannya dengan beban pengetahuan baru yang kini ia tanggung? Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Taufik, sahabatnya, masuk dengan wajah khawatir. "Res, kau belum bersiap. Para tamu sudah mulai berdatangan," kata Taufik, lalu berhenti melihat ekspresi Reza. "Ada apa?" Reza menatap sahabatnya dengan mata merah karena kurang tidur. "Fik, aku punya anak." Taufik terdiam berusaha mencerna informasi mengejutkan ini. "Anak? Dengan siapa?" "Anissa," jawab Reza singkat. "Anak laki-laki berusia 5 tahun, namanya Bima." "Dan kau baru tahu ini?" Taufik duduk di samping Reza, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Reza mengangguk lalu menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan Anissa dan Bima kemarin, pengakuan Anissa tentang upayanya menghubungi Reza selama bertahun-tahun, dan kecurigaannya terhadap Ibu Indah yang menyembunyikan semua ini darinya. "Jadi apa yang akan kau lakukan?" tanya Taufik setelah Reza selesai bercerita. "Itulah masalahnya." "Aku tidak tahu," jawab Reza, berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap lautan yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Bagaimana aku bisa menikah hari ini, sementara aku baru saja mengetahui bahwa aku memiliki seorang putra, seorang anak yang tidak pernah aku ketahui keberadaannya, yang tumbuh tanpa ayah, yang menghadapi tantangan hidup luar biasa." "Kau sudah bicara dengan Ayu tentang ini?" tanya Taufik hati-hati. "Belum secara detail. Tapi dia melihat pertemuanku dengan Anissa, tes Bima kemarin. Di kamar suite lain di resort yang sama, Ayu Permata duduk di depan cermin. Seorang penata rias profesional sedang menyelesaikan riasannya. Ia tampak memukau dalam gaun pengantin rancangan desainer ternama, dengan rambut yang ditata indah dan tiara kecil yang berkilauan. "Anda terlihat sangat cantik, Mbak Ayu," puji penata rias itu. Ayu tersenyum tipis, menatap bayangannya di cermin. Seharusnya ini adalah hari bahagianya, hari di mana ia dan Reza mengucapkan janji suci
di hadapan keluarga dan teman-teman. Namun senyumnya tidak mencapai matanya, yang menyimpan keraguan dan kesedihan. Setelah penata rias pergi, Ayu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Reza. Tidak ada jawaban. Ia kemudian menulis pesan singkat, "Kita perlu bicara sebelum upacara dimulai." Di lobi hotel, Ibu Indah sedang memberikan instruksi terakhir kepada tim penyelenggara acara ketika ia melihat Anissa dan Bima keluar dari lift. Jantungnya seolah berhenti berdetak melihat anak laki-laki di kursi roda itu. Anak yang memiliki wajah yang luar biasa mirip dengan Reza. Dengan langkah cepat, Ibu Indah menghampiri mereka. "Dokter Anissa," sapanya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Anissa menoleh terkejut melihat wanita yang ia kenali sebagai tangan kanan Reza. "Ibu Indah, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Ibu Indah, matanya beralih ke Bima yang menatapnya dengan penasaran. "Bima, sayang, tunggu di sini sebentar. Mama akan berbicara dengan ibu ini," kata Anissa menempatkan kursi roda Bima di dekat lobi, di mana ia bisa melihatnya. Setelah menjauh beberapa langkah, Ibu Indah langsung berbicara dengan suara rendah. "Apa yang kau inginkan dengan datang ke sini? Uang, posisi di perusahaan?" Anissa menatapnya tidak percaya. "Apa maksud ibu?" "Jangan pura-pura, Anissa. Aku tahu kau datang ke sini dengan anak itu untuk mengganggu pernikahan Reza. Apa yang kau inginkan untuk pergi dan tidak pernah kembali lagi?" Saat itulah Anissa menyadari sesuatu. "Itu kau, bukan? Kau yang menyembunyikan semua pesanku dari Reza selama ini. Kau yang membalas email-emailku atas namanya, mengatakan ia tidak ingin bertemu dengan Bima." Wajah Ibu Indah memucat, tapi ia dengan cepat menguasai diri. "Aku melakukan apa yang terbaik untuk Reza dan perusahaan. Skandal tentang anak di luar nikah bisa menghancurkan segalanya." "Kau tidak berhak melakukan itu," kata Anissa. Kemarahannya mulai memuncak. "Kau mencuri 6 tahun dari hidup Bima bersama ayahnya. 6 tahun yang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Dan sekarang kau datang untuk menghancurkan pernikahan Reza?" tanya Ibu Indah, matanya menantang. "Aku datang karena Reza berhak tahu bahwa dia memiliki seorang putra, dan Bima berhak mengenal ayahnya," jawab Anissa tegas. "Apa yang terjadi selanjutnya, itu keputusan Reza." Di tempat lain di resort, Reza akhirnya memutuskan untuk menemui Ayu. Dengan langkah berat, ia menuju ke suite tempat calon istrinya bersiap. Ketika ia mengetuk pintu, suara lembut Ayu mempersilakannya masuk. "Ayu," kata Reza, terpaku melihat Ayu dalam gaun pengantinnya yang memukau. "Kau cantik sekali." Ayu tersenyum sedih. "Terima kasih, tapi kau belum bersiap." Reza berjalan mendekati Ayu, mengambil tangannya. "Ayu, ada yang perlu kukatakan." "Tentang anak itu?" tanya Ayu langsung. Reza mengangguk, tidak terkejut Ayu sudah mengetahuinya. "Namanya Bima, dia putraku dengan Anissa. Aku tidak pernah tahu tentang keberadaannya sampai kemarin." Ayu melepaskan tangannya dari genggaman Reza dan berjalan ke arah jendela. "Aku sudah menduganya saat melihat kalian bertiga di pantai kemarin. Kemiripannya denganmu tidak bisa disangkal." "Ayu, aku tidak tahu harus bagaimana," kata Reza jujur. "Aku mencintaimu, tapi ini..." "Kau masih mencintai Anissa?" tanya Ayu, matanya menatap langsung ke mata Reza. Reza terdiam, pertanyaan itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. "Aku tidak tahu, tapi ini bukan tentang Anissa, ini tentang Bima, putraku." Ayu menghela napas panjang, lalu berjalan ke meja, rias dan mengambil sesuatu, cincin pertunangan mereka. "Reza, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa menikahi pria yang hatinya terbagi, atau pria yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ayah." "Apa maksudmu?" tanya Reza, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini," kata Ayu tegas namun lembut. "Bukan hanya karena kau mungkin masih memiliki perasaan untuk Anissa, tapi karena kau perlu waktu untuk mengenal putramu dan menjadi ayah untuknya." Reza merasa seolah dunianya runtuh, namun pada saat yang sama ada perasaan lega yang aneh. "Ayu, aku minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud melukaimu."
Aku tahu, kata Ayu menyerahkan cincin itu kepada Reza, dan itulah sebabnya aku harus melepaskanmu. Pergilah Reza, temui putramu, beri dia ayah yang dia butuhkan. Tapi bagaimana dengan tamu-tamu? Media? Tanya Reza, mendadak teringat tentang dampak pembatalan pernikahan ini. Biar aku yang menanganinya, jawab Ayu dengan ketenangan yang mengagumkan. Aku akan mengatakan bahwa kita berdua memutuskan ini adalah yang terbaik. Tidak perlu detail lebih lanjut. Reza menatap Ayu dengan kagum dan rasa terima kasih yang mendalam. Kau wanita yang luar biasa, Ayu. Kau pantas mendapatkan pria yang mencintaimu sepenuhnya. Ayu tersenyum tipis. Pergilah Reza, jangan sia-siakan waktu lagi. Di Taman Resort, tempat upacara pernikahan akan berlangsung. Ratusan tamu sudah mulai berdatangan. Kursi-kursi putih berjajar rapi menghadap altar yang dihiasi bunga-bunga segar. Para tamu berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa mempelai pria belum juga muncul. Anissa dan Bima duduk di deretan kursi belakang. Bima tampak terpesona dengan dekorasi indah dan pemandangan laut yang spektakuler. Sementara Anissa merasa canggung berada di tengah-tengah kerabat dan rekan bisnis Reza. Mama, apakah Pak Reza akan senang melihat gambar robot yang kubuat untuknya? Tanya Bima, menunjukkan buku sketsanya. Anissa tersenyum, menelan kepahitan dalam hatinya. Tentu, sayang. Tapi ingat, hari ini adalah hari penting, Pak Reza. Kita tidak boleh mengganggunya terlalu banyak. Tiba-tiba, kerumunan tamu mulai berbisik-bisik lebih keras. Anissa menoleh dan melihat Reza berjalan dengan cepat menuju altar, namun bukan untuk berdiri di sana. Ia tampak mencari seseorang di antara para tamu. Mata Reza menyapu kerumunan hingga akhirnya menemukan apa yang ia cari, Anissa dan Bima di deretan belakang. Dengan langkah pasti, ia berjalan mendekati mereka, mengabaikan tatapan heran para tamu. Anissa, panggil Reza saat mencapai tempat mereka duduk. Bima. Bima mendongak, matanya berbinar melihat Reza. Pak Reza, saya membuat gambar robot untuk Bapak, katanya bersemangat menyodorkan buku sketsanya. Reza berlutut agar sejajar dengan Bima menerima buku sketsa itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia membuka halaman demi halaman, terpukau dengan detail dan kreativitas dalam gambar-gambar robot yang dibuat oleh putranya. Ini luar biasa, Bima, kata Reza, suaranya tercekat oleh emosi. Kau sangat berbakat. Terima kasih, Pak. Saya ingin membuat robot seperti yang Bapak buat suatu hari nanti, kata Bima dengan mata berbinar. Reza menatap Anissa, yang mengamatinya dengan ekspresi bingung. Anissa, ada yang perlu kubicarakan denganmu dan Bima. Bisakah kita pergi ke tempat yang lebih pribadi? Sebelum Anissa bisa menjawab, seorang staf penyelenggara acara menghampiri mereka dengan wajah panik. Pak Reza, upacara akan segera dimulai. Para tamu sudah menunggu. Tidak akan ada upacara, kata Reza tegas. Tolong sampaikan pada semua tamu bahwa pernikahan dibatalkan. Ayu akan menjelaskan detailnya. Staf itu terlihat syok, tapi segera mengangguk dan pergi untuk menyampaikan pesan tersebut. Bisikan-bisikan di antara para tamu semakin keras. Beberapa mulai berdiri dan mencari tahu apa yang terjadi. Reza, apa yang kau lakukan? Tanya Anissa terkejut. Hal yang seharusnya kulakukan sejak dulu, jawab Reza. Membuat keputusan yang benar. Tidak, jauh dari mereka. Ibu Indah berdiri kaku menyaksikan semua yang terjadi dengan wajah pucat. Ketika Reza menoleh dan melihatnya, tatapan mereka bertemu. Tatapan Reza penuh kemarahan dan pengkhianatan, sementara tatapan Ibu Indah penuh ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya selama bertahun-tahun. Kita perlu bicara juga, Bu Indah, kata Reza, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Ibu Indah. Tapi tidak sekarang. Sekarang aku perlu bersama putraku. Ibu Indah mengangguk lemah, menyadari bahwa karirnya di Wijaya Tech mungkin telah berakhir. Reza berbalik ke arah Anissa dan Bima. Mari kita pergi dari sini. Ada tempat tenang, di tepi pantai utara resort yang jarang dikunjungi tamu. Anissa masih terlihat bingung. Tapi pernikahanmu, sudah tidak ada pernikahan, Anissa, jawab Reza pelan. Ayu dan aku sudah berbicara. Kami berdua setuju ini adalah yang terbaik.
Bima, yang terlalu muda untuk memahami drama yang sedang terjadi, hanya terlihat senang, bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Reza. "Bisakah Pak Reza mendorong kursi rodaku?" tanyanya polos. Reza tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. "Tentu, jagoan, mari kita pergi dari keramaian ini." Dengan lembut, Reza mengambil alih kendali kursi roda Bima, mendorongnya menjauh dari area pernikahan yang kini dipenuhi kebingungan. Anissa berjalan di sampingnya, masih berusaha memahami perubahan drastis yang baru saja terjadi. Di kejauhan, Ayu Permata berdiri di balkon suite-nya, masih mengenakan gaun pengantinnya. Ia melihat Reza mendorong kursi roda Bima dengan Anissa berjalan di samping mereka. Meskipun hatinya sakit, ada kedamaian dalam keputusan yang telah ia ambil. Ia tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. "Semoga kalian menemukan kebahagiaan," bisiknya, sebelum berbalik untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Media yang haus sensasi, tamu-tamu yang kebingungan, dan masa depannya sendiri, yang kini harus ia rancang ulang. Bab 5. Awal yang baru angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka saat Reza mendorong kursi roda Bima menyusuri pantai pribadi di sisi utara resort. Mereka telah meninggalkan kegaduhan dan kebingungan di lokasi pernikahan yang batal, mencari kedamaian di tepi pantai yang sepi. "Lihat Pak, ada kepiting," seru Bima dengan antusias, menunjuk ke arah seekor kepiting kecil yang bergerak cepat di pasir. Reza berlutut di samping kursi roda Bima, mengikuti arah telunjuk putranya. "Iya, kepiting pantai. Mereka sangat cepat, kan?" Anissa mengamati interaksi mereka dengan hati yang campur aduk. Ada kebahagiaan melihat Bima akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya, tapi juga kebingungan tentang apa yang baru saja terjadi dan apa arti semua ini untuk masa depan mereka. "Bima sangat menyukai sains dan alam," kata Anissa pelan, berdiri di samping Reza. "Dia selalu ingin tahu bagaimana segala sesuatu bekerja." Reza tersenyum, mengenali sifat yang sama dalam dirinya. Seperti ayahnya, rupanya. Mereka berjalan lebih jauh hingga mencapai sebuah gazebo kecil yang menghadap ke laut. Reza mendorong kursi roda Bima ke dalam, dan mereka bertiga duduk di sana, dengan suara deburan ombak sebagai latar belakang. "Bima, Mama dan Pak Reza perlu berbicara sebentar," kata Anissa lembut. "Kau bisa menggambar di bukumu dulu ya?" Bima mengangguk patuh, mengeluarkan buku sketsa dan pensil warnanya, segera tenggelam dalam dunia kreativitasnya. Ia mulai menggambar robot lain, kali ini dengan latar belakang pantai. Setelah yakin Bima sibuk dengan gambarnya, Anissa berbalik menghadap Reza. "Reza, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau membatalkan pernikahanmu?" Reza menghela napas panjang, matanya masih terpaku pada Bima. "Bagaimana aku bisa menikah saat baru mengetahui bahwa aku memiliki seorang putra, seorang anak yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya selama 5 tahun. Tapi Ayu..." Anissa tidak melanjutkan kalimatnya. "Ayu memahaminya," jawab Reza pelan. Dia wanita yang luar biasa. Dia tahu aku perlu waktu untuk mengenal Bima, untuk menjadi ayah yang Bima butuhkan." Keheningan menyelimuti mereka sejenak, hanya diisi oleh suara pensil Bima yang bergerak di atas kertas dan ombak yang bergulung di pantai. "Aku berbicara dengan Ibu Indah," kata Anissa akhirnya. "Dia mengakui bahwa dialah yang menyembunyikan semua pesanku darimu, yang membalas email-emailku atas namamu." Wajah Reza mengeras. "Aku tahu, aku akan menanganinya nanti. Tapi sekarang, yang terpenting adalah Bima." Reza mengalihkan pandangannya ke arah Bima yang masih asyik menggambar. "Ceritakan padaku tentang dia, Anissa. Ceritakan segalanya yang telah kulewatkan." Anissa menarik napas dalam, lalu mulai bercerita tentang kehamilannya yang berisiko tinggi setelah Reza dan dia berpisah, tentang komplikasi saat kelahiran prematur Bima, tentang diagnosis bahwa Bima mungkin tidak akan pernah bisa berjalan, tentang tahun-tahun penuh perjuangan sebagai ibu tunggal sambil menyelesaikan spesialisasi kedokterannya, tentang terapi rutin, peralatan khusus, dan adaptasi yang diperlukan untuk mendukung Bima. Tapi ia juga bercerita tentang kecerdasan luar biasa Bima, tentang bakatnya dalam menggambar, tentang kesukaannya pada robot dan teknologi, tentang semangatnya yang tidak pernah
padam meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Air mata mengalir di pipi Reza saat mendengarkan semua itu. 6 tahun yang hilang, 6 tahun yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. "Maafkan aku, Anissa," kata Reza. Suaranya tercekat. "Aku seharusnya ada di sana. Aku seharusnya mencarimu, mencari tahu keadaanmu setelah kita berpisah." Anissa menggeleng. "Kau tidak tahu, Reza. Bagaimana kau bisa tahu saat semua upayaku menghubungimu dihalangi? Tapi tetap saja, aku telah melewatkan 5 tahun pertama kehidupan putraku. Kelahirannya, kata pertamanya, tawanya, tangisnya, semuanya. Yang penting, sekarang kau sudah tahu," kata Anissa lembut. "Dan Bima masih memiliki seluruh masa depan di depannya. Masa depan di mana ia bisa mengenalmu sebagai ayahnya." Reza menatap Anissa, terkejut. "Kau ingin aku menjadi bagian dari hidupnya?" "Tentu saja, Reza. Itulah mengapa aku datang ke sini. Bukan untuk menghancurkan pernikahanmu, tapi agar Bima bisa mengenal ayahnya." Reza terdiam sejenak, menatap Bima yang masih asyik dengan gambarnya. "Aku ingin bertanggung jawab sepenuhnya, Anissa. Tak hanya secara finansial, tapi juga secara emosional. Aku ingin menjadi ayah yang sesungguhnya untuk Bima." "Aku tahu kau akan mengatakan itu," kata Anissa dengan senyum kecil. "Kau selalu bertanggung jawab, Reza. Itulah salah satu hal yang aku kagumi darimu. Tapi kehidupan kita sangat berbeda. Sekarang, lanjut Reza. Aku di Jakarta dengan perusahaanku. Kau dengan karirmu sebagai dokter. Bagaimana kita akan mengaturnya?" "Kita akan mencari jalan," jawab Anissa. "Yang terpenting adalah Bima merasa dicintai dan didukung oleh kedua orang tuanya." Mereka diinterupsi oleh Bima yang tiba-tiba mendorong kursi rodanya mendekati mereka. "Mama, Pak Reza, lihat apa yang kugambar," serunya bangga, menunjukkan halaman bukunya. Reza dan Anissa menunduk untuk melihat gambar Bima. Itu adalah gambar 3 orang, seorang pria tinggi, seorang wanita, dan seorang anak laki-laki di kursi roda, berdiri di tepi pantai dengan matahari terbenam di belakang mereka. Di atas gambar itu, Bima menulis dengan tulisan kecilnya, "Keluargaku." Reza merasa jantungnya seolah berhenti. Ia menatap Anissa yang juga tampak terkejut. "Bima, sayang, ini gambar siapa?" tanya Anissa hati-hati. "Ini kita," jawab Bima ceria. "Mama, aku dan Pak Reza, keluarga kita." Reza berlutut agar sejajar dengan Bima, menelan gumpalan di tenggorokannya. "Bima, ada yang perlu kuberitahu padamu. Sesuatu yang sangat penting." Bima menatapnya dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. "Apa itu, Pak?" Reza menarik napas dalam. Aku adalah ayahmu, Bima." Mata Bima membulat lebih besar, tapi alih-alih terkejut, wajahnya berubah menjadi senyuman lebar. "Aku sudah tahu." Kini giliran Reza dan Anissa yang terkejut. "Kau sudah tahu?" tanya Anissa bingung. "Bagaimana?" "Karena kami mirip," jawab Bima seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. "Lihat, mata kami sama. Dan Pak Reza suka robot seperti aku. Dan Mama selalu menyimpan foto Pak Reza di laci meja." Anissa merasa wajahnya memerah. Ia memang menyimpan foto lama mereka berdua, foto yang sama yang dilihat Reza di kantornya kemarin. "Dan kau tidak marah padaku karena tidak ada selama ini?" tanya Reza pelan. Bima menggeleng. "Mama bilang ayah sangat sibuk membuat robot-robot pintar untuk membantu banyak orang, tapi sekarang ayah sudah di sini." "Ayah," kata itu menghantam Reza dengan kekuatan penuh. Ia adalah seorang ayah, dan putranya telah menerimanya begitu saja, tanpa syarat, tanpa kemarahan atau kebencian. Dengan tangan gemetar, Reza memeluk Bima untuk pertama kalinya, merasakan tubuh kecil putranya dalam pelukannya. Air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan lagi. "Ya Bima, ayah sudah di sini sekarang, dan ayah tidak akan pergi lagi," bisiknya. Anissa mengamati mereka dengan mata berkaca-kaca. Inilah momen yang selalu ia impikan, Bima akhirnya bersama ayahnya. Meskipun situasinya tidak seperti yang ia bayangkan, dengan pernikahan yang batal dan segala drama yang menyertainya, tapi momen ini adalah awal yang baru bagi mereka semua. Setelah beberapa saat, Reza melepaskan pelukannya dan mengusap matanya. "Bima, bagaimana kalau kita pergi makan es krim untuk merayakan pertemuan kita?" "Ya," seru Bima antusias.
Aku suka es krim coklat. Kebetulan itu juga rasa favorit ayah, kata Reza dengan senyum lebar. Mereka bertiga meninggalkan gazebo itu, berjalan kembali menuju area resort. Reza mendorong kursi roda Bima, sementara Anissa berjalan di sampingnya. Untuk sesaat, mereka memang terlihat seperti keluarga normal yang sedang berlibur bersama. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Ada pernikahan yang batal, media yang haus sensasi, dan masa depan yang masih belum jelas. Tapi untuk saat ini, mereka memilih untuk fokus pada momen ini. Momen di mana seorang ayah akhirnya bertemu dengan putranya dan seorang anak akhirnya mengenal ayahnya. Di restoran es krim resort, Bima menikmati es krim coklatnya dengan gembira, sementara Reza dan Anissa duduk berhadapan, masih berusaha mencerna semua yang telah terjadi dalam 24 jam terakhir. "Jadi, apa rencanamu setelah ini?" tanya Anissa pelan. Reza menatap Bima yang asyik dengan es krimnya, lalu kembali ke Anissa. "Pertama, aku akan menyelesaikan masalah dengan Ibu Indah dan perusahaan. Lalu, aku ingin menjadi bagian dari hidup Bima, Anissa, sepenuhnya. Bagaimana dengan Wijaya Tech? Kau tidak bisa meninggalkan perusahaanmu begitu saja." "Aku akan mencari jalan," kata Reza tegas. "Mungkin mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab, atau bahkan membuka kantor cabang di dekat tempat kalian tinggal. Apapun yang diperlukan untuk bisa dekat dengan Bima." Anissa tersenyum kecil. "Kau selalu seperti itu, Reza. Sekali memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangimu. Kau dan Bima terlalu lama menunggu, Anissa. Aku tidak ingin kalian menunggu lagi." Kata-kata itu menggantung di udara, membawa makna yang lebih dalam dari sekadar soal pengaturan waktu atau jarak. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Perasaan yang mungkin masih tersisa setelah semua tahun yang berlalu. "Mama, ayah, aku sudah selesai," seru Bima, menunjukkan mangkuk es krimnya yang kosong. "Bisakah kita pergi ke pantai lagi?" Reza tersenyum lebar mendengar Bima memanggilnya ayah dengan begitu natural. "Tentu, jagoan. Kita bisa pergi kemanapun kau mau." Saat mereka bersiap untuk meninggalkan restoran, ponsel Reza berdering. Nama Taufik muncul di layar. "Ya, Fik," jawab Reza. "Rez, kau di mana? Media sudah mulai berdatangan. Mereka mencari tahu alasan pembatalan pernikahanmu. Ayu sudah membuat pernyataan bahwa kalian berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tapi mereka ingin komentar darimu juga." Reza menghela napas. "Aku akan menanganinya nanti, Fik. Saat ini aku sedang bersama putraku." Ada keheningan sejenak di ujung telepon. "Putramu, itu masih terdengar aneh, kau tahu? Tapi aku senang untukmu, Rez. Benar-benar senang." "Terima kasih, Fik. Tolong tangani media untuk sementara. Katakan aku akan membuat pernyataan besok." Setelah menutup telepon, Reza kembali ke Anissa dan Bima. "Maaf, ada sedikit masalah yang harus kutangani." "Media?" tebak Anissa. Reza mengangguk. "Tapi itu bisa menunggu. Sekarang, mari kita nikmati waktu kita bersama." Mereka melanjutkan hari itu dengan menjelajahi resort, dengan Reza mendorong kursi roda Bima kemanapun anak itu ingin pergi. Mereka mengunjungi kolam renang, taman, dan akhirnya kembali ke pantai untuk melihat matahari terbenam. Di tepi pantai, saat matahari mulai tenggelam di horizon, menciptakan langit berwarna jingga keemasan, Reza merasa ada ketenangan yang aneh dalam dirinya. Meskipun hidupnya baru saja terbalik 180 derajat, meskipun ada banyak masalah yang menunggu untuk diselesaikan, meskipun masa depannya kini tidak jelas, ia merasa damai. "Ayah, apakah kita bisa melihat bintang-bintang nanti?" tanya Bima, mendongak menatap Reza. "Tentu, jagoan. Bali memiliki langit malam yang indah. Kita bisa melihat banyak bintang di sini." "Di Jakarta, bintangnya sedikit sekali," kata Bima dengan nada kecewa. "Kata Mama karena ada polusi cahaya." "Benar sekali," kata Reza, sekali lagi kagum dengan kecerdasan putranya. "Tapi di sini kita bisa melihat banyak bintang. Ayah bahkan bisa menunjukkan padamu beberapa rasi bintang." "Benarkah? Aku ingin lihat." Anissa mengamati interaksi mereka dengan senyum kecil. Reza telah dengan mudah mengambil peran sebagai ayah, dan Bima telah menerimanya dengan tangan terbuka. Mungkin meskipun dengan semua kerumitan, ini memang awal yang baru bagi mereka semua.
Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit dalam kegelapan yang perlahan dipenuhi bintang-bintang. Reza mengangkat Bima dari kursi rodanya dan mendudukkannya di pasir, lalu duduk di sampingnya. Anissa bergabung di sisi lain Bima, dan mereka bertiga duduk bersama menatap langit malam Bali yang dipenuhi bintang. "Lihat, itu rasi Orion," kata Reza, menunjuk ke arah 3 bintang berderet yang membentuk sabuk Orion. Dan itu Sirius, bintang paling terang di langit malam. Bima mengikuti arah telunjuk ayahnya dengan mata berbinar. "Wow, ada berapa bintang di langit, Ayah?" "Miliaran jagoan, bahkan lebih banyak dari yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Seperti jumlah ide di kepalamu, ya?" Kata Bima polos membuat Reza tertawa. "Ya, mungkin seperti itu. Dan seperti jumlah ide di kepalamu juga." Mereka tetap di sana, di bawah langit berbintang, berbicara tentang bintang-bintang, planet, dan alam semesta. Anissa sesekali menambahkan penjelasan medis tentang bagaimana mata manusia melihat cahaya bintang, membuat diskusi mereka semakin menarik. Untuk sesaat, mereka bukanlah pengusaha teknologi sukses, dokter spesialis anak, dan anak berkebutuhan khusus. Mereka hanyalah ayah, ibu, dan anak yang menikmati malam bersama di bawah langit berbintang. Dan mungkin, pikir Reza, inilah arti sebenarnya dari kesuksesan, bukan gedung pencakar langit, bukan rekening bank yang penuh, bukan pujian media, tapi momen-momen sederhana seperti ini. Momen di mana ia bisa duduk bersama putranya, menatap bintang-bintang, dan berbagi pengetahuan dan kasih sayang. "Ayah akan selalu ada untukmu mulai sekarang, Bima," bisik Reza, memeluk putranya erat. "Ayah, janji." Dan di bawah ribuan bintang yang menjadi saksi, itu adalah janji yang berniat ia tepati seumur hidupnya. Bab 6. Merajut masa depan. Sebulan telah berlalu sejak peristiwa dramatis di Bali. Jakarta masih sama, panas, sibuk, dan penuh dengan ambisi. Namun bagi Reza Wijaya, segalanya telah berubah. Gedung Wijaya Tech masih menjulang tinggi di jantung ibu kota, tapi kantor CEO di lantai teratas kini seringkali kosong. Pagi itu, Reza duduk di ruang rapat bersama Dewan Direksi perusahaan. Wajah-wajah serius menghadapinya, sebagian tampak khawatir, sebagian lain penasaran. "Jadi Pak Reza, Anda benar-benar serius dengan keputusan ini?" tanya Pak Bambang, Direktur Keuangan yang telah lama bekerja dengannya. Reza mengangguk tegas. "Ya, saya akan mendelegasikan sebagian besar tugas harian CEO kepada Taufik sebagai COO dan Ibu Kartini sebagai CFO. Saya tetap menjadi pemegang saham utama dan akan terlibat dalam keputusan-keputusan strategis, tapi saya membutuhkan waktu lebih banyak untuk kehidupan pribadi saya." "Ini karena putra Anda?" tanya salah satu anggota Dewan Direksi hati-hati. Media telah ramai memberitakan tentang skandal Reza Wijaya, pernikahan yang batal dan penemuan seorang putra yang selama ini tidak diketahui. Namun, alih-alih bersembunyi, Reza memilih untuk bersikap transparan. Ia mengadakan konferensi pers menjelaskan situasinya dan menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab penuh sebagai ayah. "Ya, ini karena Bima," jawab Reza tanpa ragu. "Saya telah melewatkan 5 tahun pertama hidupnya. Saya tidak ingin melewatkan lebih banyak lagi. Tapi bagaimana dengan proyek baru kita? Negosiasi dengan investor dari Singapura?" tanya Direktur Pengembangan Bisnis. Taufik dan Ibu Kartini sangat kompeten untuk menangani semua itu. Selain itu, saya tetap bisa dihubungi untuk hal-hal penting. Era digital memungkinkan kita bekerja dari mana saja, jawab Reza dengan senyum tipis. Setelah rapat selesai, Reza berjalan ke ruangannya. Tempat itu telah berubah dalam sebulan terakhir. Foto-foto Bima kini terpajang di dinding dan mejanya. Ada juga gambar-gambar robot karya Bima yang dibingkai dengan rapi. Harta karun baru yang ia banggakan kepada setiap tamu yang datang. Taufik masuk ke ruangan tanpa mengetuk, kebiasaan lama yang tidak pernah berubah. Jadi, bagaimana reaksi para pemegang saham? Seperti yang diperkirakan, khawatir tapi tidak bisa berbuat banyak, jawab Reza, membereskan beberapa dokumen. Saham mayoritas masih di tanganku. Taufik duduk di sofa, mengamati sahabatnya. Kau tampak
Berbeda, Res. Lebih tenang, lebih bahagia. Reza tersenyum. Aku memang bahagia, Fik. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hidupku memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar membangun perusahaan. Jadi, bagaimana kabar si jagoan kecil? Tanya Taufik, yang telah bertemu Bima beberapa kali dan langsung jatuh cinta pada keponakan barunya. Luar biasa, dia baru saja menyelesaikan desain robot terbarunya. Robot yang bisa membantu anak-anak sepertinya mengambil benda-benda yang sulit dijangkau. Kecerdasan anak itu, kadang aku sulit percaya dia baru berusia 5 tahun. Seperti ayahnya, komentar Taufik. Dan bagaimana dengan Anissa? Apa kalian? Taufik tidak menyelesaikan pertanyaannya, tapi maksudnya jelas. Reza menghela napas. Rumit, Fik. Kami berdua fokus pada Bima sekarang. Tapi ya, kami menghabiskan banyak waktu bersama. Sejak kembali dari Bali, Reza telah membeli rumah tidak jauh dari tempat tinggal Anissa dan Bima di kawasan Kemang. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, datang ke kantor hanya untuk rapat-rapat penting. Weekendnya kini diisi dengan mengajak Bima ke tempat-tempat yang bisa diakses kursi roda, taman, museum, atau sekadar bermain di rumah. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Ibu Indah? Tanya Taufik, menyebutkan nama yang kini menjadi sensitif di Wijaya Tech. Wajah Reza mengeras. Dia mengundurkan diri sehari setelah kita kembali dari Bali. Lebih baik begitu. Aku tidak yakin bisa bekerja dengannya lagi setelah apa yang dia lakukan. Pengkhianatan Ibu Indah menyembunyikan keberadaan Bima selama bertahun-tahun adalah luka yang masih terasa perih. Meskipun Reza memahami alasannya bahwa wanita itu ingin melindungi perusahaan dari skandal, ia tidak bisa memaafkan tindakan yang telah merampas 6 tahun hubungan ayah anak yang seharusnya ia miliki dengan Bima. Dan Ayu, kau sudah berbicara dengannya lagi? Tanya Taufik hati-hati. Dia kembali ke karirnya di dunia modeling. Terakhir ku dengar, dia mendapat kontrak besar di Paris, jawab Reza. Dia wanita yang luar biasa, Fik. Aku berharap dia menemukan kebahagiaan yang layak dia dapatkan. Ponsel Reza berbunyi, memotong percakapan mereka. Ia tersenyum melihat nama di layar. Anissa, katanya kepada Taufik sebelum mengangkat telepon. Halo Anissa, ada apa? Reza, bisakah kau menjemput Bima di sekolah hari ini? Aku ada operasi darurat yang tidak bisa kutinggalkan. Tentu tidak masalah. Jam berapa? Pukul 2 siang. Oh, dan jangan lupa ini hari Jumat. Dia ada terapi fisik pukul 4 di rumah sakit. Aku ingat, akan kupastikan dia tidak terlambat. Bagaimana kalau setelah terapi kami mampir ke toko buku? Bima ingin buku baru tentang robotika. Boleh, tapi jangan terlalu banyak membelikan buku. Kamarnya sudah penuh dengan buku-buku darimu, kata Anissa. Tapi Reza bisa mendengar senyum dalam suaranya. Baiklah, hanya 1 buku kalau begitu. Sampai ketemu nanti malam? Ya, aku akan pulang sebelum jam makan malam. Terima kasih, Reza. Setelah menutup telepon, Reza menoleh pada Taufik yang mengamatinya dengan senyum penuh arti. Apa? Tanya Reza. Tidak ada. Hanya saja, kalian terdengar seperti pasangan yang sudah lama menikah, goda Taufik. Reza memutar matanya, tapi tidak membantah. Hubungannya dengan Anissa memang telah berkembang dalam sebulan terakhir. Mereka bukan hanya orang tua yang berbagi tanggung jawab atas Bima, tapi juga 2 orang dewasa yang pernah saling mencintai dan kini menemukan kembali banyak alasan untuk mengagumi satu sama lain. Aku harus pergi, Fik. Ada proyek penting yang harus kuselesaikan. Proyek apa? Tanya Taufik heran. Oh, Fik, tidak ada proyek besar yang sedang berjalan sekarang. Reza tersenyum misterius. Proyek pribadi, sesuatu untuk Bima. Pukul 2 siang, mobil Reza berhenti di depan sekolah, khusus tempat Bima belajar. Tidak seperti kebanyakan sekolah, tempat ini dirancang khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, dengan fasilitas yang ramah kursi roda dan staf yang terlatih. Reza melangkah keluar dari mobil, dan beberapa orang tua yang menunggu anak mereka langsung menoleh. Meskipun sudah sebulan, kehadiran Reza Wijaya, CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, di sekolah kecil ini
masih menjadi sensasi. "Pak Reza," sapa seorang ibu dengan ramah. "Menunggu Bima?" Reza mengangguk sopan. "Ya Bu, Dokter Anissa sedang ada operasi darurat." "Bima anak yang luar biasa," kata ibu itu tulus. "Dia selalu membantu putra saya dalam pelajaran matematika." Reza tersenyum bangga. Dalam waktu singkat, ia telah mengenal banyak orang tua di sekolah Bima, dan semuanya memiliki cerita tentang kecerdasan dan kebaikan hati putranya. Tidak lama kemudian, pintu sekolah terbuka dan anak-anak mulai keluar. Bima muncul, mendorong kursi rodanya sendiri dengan cekatan, sebuah keterampilan yang telah ia kuasai dengan baik. "Ayah," serunya gembira saat melihat Reza. "Kukira Mama yang akan menjemput." "Mama harus mengoperasi pasien jagoan. Jadi ayah yang menjemputmu hari ini," jawab Reza, membungkuk untuk memeluk putranya. "Bagaimana sekolahmu hari ini?" "Seru. Kami belajar tentang listrik dan aku membuat lampu berkedip dengan baterai," cerita Bima dengan mata berbinar. "Wah, hebat sekali. Kau harus menunjukkannya pada ayah nanti," kata Reza, mendorong kursi roda Bima menuju mobil. Dengan terampil, Reza membantu Bima masuk ke mobil dan melipat kursi rodanya ke bagasi. Setelah nyaris sebulan melakukan rutinitas ini, ia telah menjadi ahli dalam hal-hal kecil, namun penting dalam merawat anak dengan kebutuhan khusus, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan sebelumnya. "Ayah, bisakah kita mampir ke toko buku setelah terapi?" tanya Bima saat mereka dalam perjalanan ke rumah sakit. "Tentu. Mama sudah mengizinkan, tapi ingat, hanya 1 buku," jawab Reza. "Tapi ayah, ada 2 buku baru tentang robotika yang ingin kubaca," rengek Bima dengan wajah memelas yang selalu berhasil meluluhkan hati Reza. Reza tertawa. "Baiklah, 2 buku, tapi jangan beritahu Mama ya, ini rahasia kita." Bima tertawa gembira, dan tawa itu adalah suara terindah yang pernah Reza dengar. Di rumah sakit, Dr. Agung Nugroho sedang menunggu untuk sesi terapi Bima. Ia adalah neurologis yang telah menangani Bima sejak bayi dan juga pria yang sempat dekat dengan Anissa sebelum Reza kembali ke kehidupan mereka. "Selamat sore, Pak Reza," sapa Agung profesional meskipun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. "Dr. Agung," balas Reza dengan sama formalnya. "Bima, bagaimana kabarmu jagoan?" tanya Agung, beralih ke Bima dengan senyum tulus. "Baik dokter, lihat, aku sudah bisa menggerakkan jari kakiku sedikit," kata Bima bersemangat, menunjukkan gerakan kecil di jari kakinya yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan. Agung tampak terkejut dan senang. "Itu kemajuan luar biasa, Bima. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita lakukan hari ini." Selama sesi terapi, Reza mengamati dengan seksama bagaimana Agung bekerja dengan Bima. Ia harus mengakui bahwa dokter ini sangat kompeten dan tulus dalam membantu putranya. Meskipun ada sedikit rasa cemburu mengingat kedekatan Agung dengan Anissa, Reza tidak bisa tidak menghargai dedikasi pria itu terhadap kesehatan Bima. "Pak Reza, bisa bicara sebentar?" tanya Agung setelah sesi terapi selesai dan Bima sedang bermain dengan terapis okupasi lainnya. Mereka berjalan ke sudut ruangan yang lebih privat. Agung tampak gugup, tidak seperti biasanya. "Ada apa, dokter?" tanya Reza. "Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya dan Dokter Anissa telah sepakat untuk tetap menjadi rekan kerja profesional saja," kata Agung langsung. "Saya menghormati hubungan kalian dan yang terpenting saya ingin yang terbaik untuk Bima." Reza terdiam sejenak terkejut dengan keterbukaan Agung. "Terima kasih atas kejujuran Anda, dokter, dan terima kasih telah merawat Bima selama ini. Bima anak yang luar biasa, dan dia sangat mirip dengan Anda," kata Agung dengan senyum tipis. "Jujur saja, saya selalu heran dari mana dia mendapatkan kecerdasan dan ketertarikannya pada teknologi. Sekarang saya tahu." Mereka berbicara sebentar tentang perkembangan Bima, dengan Agung menjelaskan bahwa gerakan kecil di jari kaki Bima adalah tanda positif bahwa mungkin ada harapan untuk perbaikan lebih lanjut dengan terapi intensif. Setelah terapi selesai seperti yang dijanjikan, Reza membawa Bima ke toko buku besar di mal terdekat. Dengan sabar,
Ia mendorong kursi roda Bima menyusuri lorong-lorong, berhenti di bagian sains dan teknologi yang menjadi favorit putranya. "Ayah, lihat, buku tentang kecerdasan buatan," seru Bima, menunjuk sebuah buku tebal. "Itu sepertinya terlalu rumit untukmu, jagoan," kata Reza, melihat buku tersebut ditujukan untuk pembaca dewasa. "Tidak terlalu rumit, ayah. Aku sudah membaca yang lebih sulit di perpustakaan sekolah," jawab Bima dengan percaya diri. Reza menggelengkan kepala, sekali lagi kagum dengan kecerdasan putranya. "Baiklah, kita ambil itu sebagai salah satu bukumu." Setelah membeli tidak hanya 2 tapi 4 buku baru, Reza tidak pernah bisa menolak mata berbinar Bima. Mereka berhenti di food court untuk makan es krim. "Ayah, kapan kita akan ke kebun binatang?" tanya Bima sambil menikmati es krim coklatnya. Bagaimana kalau akhir pekan ini? Kita bisa mengajak Mama juga," usul Reza. "Iya, dan bisakah kita mengunjungi panda? Aku ingin melihat panda," kata Bima bersemangat. "Tentu, jagoan, kebetulan ayah kenal direktur kebun binatang. Mungkin kita bisa mendapatkan tur khusus untuk melihat panda dari dekat." Mata Bima membulat penuh kegembiraan. Sungguh, itu akan sangat keren. Reza tersenyum, menikmati kebahagiaan sederhana dari melihat putranya gembira. Sebelum Bima, seluruh hidupnya berputar di sekitar perusahaan, rapat, angka-angka, dan ambisi. Sekarang, kebahagiaan terbesarnya adalah momen-momen seperti ini. Makan es krim di food court dengan putranya, merencanakan kunjungan ke kebun binatang, atau sekadar melihat Bima tertawa. Malam itu, setelah mengantar Bima pulang dan memastikannya tertidur, Reza dan Anissa duduk di beranda rumah Anissa, menikmati teh hangat dan obrolan malam yang telah menjadi rutinitas mereka. "Agung bilang ada kemajuan dengan jari kaki Bima," kata Anissa, tatapannya menunjukkan harapan yang berusaha ia kendalikan. "Ya, Bima sangat bersemangat menunjukkannya padaku," jawab Reza. "Apa artinya ini, Anissa? Apakah ada kemungkinan dia bisa berjalan?" Anissa melanjutkan dengan lembut. "Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, Reza. Tapi ini pertanda baik bahwa ada koneksi saraf yang berkembang dengan terapi intensif dan mungkin beberapa operasi. Apapun yang diperlukan, Anissa, biaya bukan masalah," kata Reza tegas. Anissa tersenyum. "Aku tahu, tapi ini bukan hanya soal uang, Reza. Ini perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, baik dari kita maupun dari Bima." Mereka terdiam sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. "Anissa," kata Reza akhirnya, "aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, sebuah proyek yang sedang kukerjakan." Ia mengeluarkan tablet dari tasnya dan membuka sebuah file. Itu adalah desain kursi roda canggih dengan teknologi terbaru, dirancang khusus untuk anak-anak. "Ini untuk Bima?" tanya Anissa, mempelajari desain tersebut. "Tidak hanya untuk Bima, tapi dia akan menjadi penguji pertama," jawab Reza. "Kursi roda ini dilengkapi dengan teknologi bantuan suara, koneksi internet, dan sistem navigasi. Cocok untuk anak-anak yang cerdas seperti Bima yang ingin mandiri. Ini luar biasa, Reza. Tapi bukan hanya itu," lanjut Reza, menggulir ke desain lain. "Aku juga mendirikan yayasan baru, Yayasan Bima Wijaya, untuk mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus dan orang tua tunggal. Dan aku ingin kau menjadi direktur medisnya." Anissa menatapnya terkejut. "Aku? Tapi pekerjaanku di rumah sakit." "Kau bisa tetap bekerja di rumah sakit. Ini bisa menjadi pekerjaan paruh waktu. Yayasan ini akan menyediakan bantuan medis, pendidikan, dan teknologi untuk keluarga yang membutuhkan. Siapa yang lebih cocok dari dirimu untuk memimpin departemen medisnya?" Air mata menggenang di mata Anissa. "Kau sungguh telah berubah, Reza." "Berkat kau dan Bima," kata Reza tulus. "Kalian membuatku melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup." Tanpa pikir panjang, Anissa memeluk Reza, dan untuk sesaat, waktu seolah kembali ke 6 tahun lalu, ketika mereka masih menjadi sepasang kekasih dengan mimpi dan harapan yang sama. "Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan, Anissa," kata Reza pelan saat pelukan mereka terlepas. "Bagaimana perasaanmu tentang kita?" Anissa menatapnya lama.
Aku tidak tahu, Reza, banyak hal telah berubah. Kita berdua telah berubah. Memang, tapi mungkin perubahan itu justru membuat kita lebih cocok sekarang. Kau sebagai dokter yang sukses, aku sebagai pengusaha yang akhirnya memahami arti kehidupan di luar pekerjaan. Dan kita memiliki Bima, tambah Anissa. Ya, kita memiliki Bima. Dia membutuhkan kita berdua, Anissa. Dan aku masih memiliki perasaan untukmu. Perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang meskipun aku mencoba melupakannya selama bertahun-tahun. Anissa tersenyum kecil. Aku juga, Reza, tapi kita tidak bisa terburu-buru. Demi Bima, kita harus yakin ini adalah keputusan yang tepat. Tentu, kita bisa memulai pelan-pelan, kata Reza menggenggam tangan Anissa. Bagaimana dengan makan malam? Hanya kita berdua tanpa Bima, seperti kencan? Anissa tertawa kecil. Kencan? Setelah semua yang kita lalui, kita kembali ke tahap kencan. Ya, kita harus mulai dari suatu tempat, bukan? Reza ikut tertawa. Baiklah, Pak CEO, ku terima ajakan kencanmu, kata Anissa, matanya berbinar jahil. Hari Sabtu pagi, sesuai janji, Reza menjemput Anissa dan Bima untuk pergi ke kebun binatang. Seperti yang ia janjikan, ia telah mengatur tur VIP, khusus yang memungkinkan Bima melihat panda dari jarak dekat. Ayah, Mama, lihat, pandanya makan bambu, seru Bima. Matanya berbinar penuh kegembiraan melihat panda yang sedang menikmati sarapannya. Reza dan Anissa berdiri di belakang kursi roda Bima. Tangan mereka saling bertaut tanpa sadar, sesuatu yang tidak luput dari perhatian Bima. Apakah kalian akan menikah? Tanya Bima tiba-tiba, mendongak menatap kedua orang tuanya. Reza dan Anissa terkejut, saling berpandangan dengan wajah memerah. Kenapa kau bertanya begitu, sayang? Tanya Anissa, berusaha mengendalikan kegugupannya. Karena kalian sering bergandengan tangan, dan ayah selalu ada di rumah kita, dan kalian saling menatap seperti Paman Taufik dan Bibi Rina, jawab Bima polos. Reza tertawa kecil. Kau sangat observatif, jagoan. Tapi untuk saat ini ayah dan mama sedang berteman kembali. Kita lihat nanti ya. Bima mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. Aku ingin kita selalu bersama seperti keluarga lain, katanya sebelum kembali fokus pada panda. Kata-kata Bima menggantung di udara, membawa harapan dan kemungkinan yang membuat hati Reza dan Anissa terasa hangat. Setelah tur panda, mereka melanjutkan menjelajahi kebun binatang. Reza mendorong kursi roda Bima dengan hati-hati di jalan yang tidak rata. Sementara Anissa berjalan di samping mereka, menjelaskan berbagai fakta menarik tentang hewan-hewan yang mereka lihat. Di depan kandang gajah, Reza mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya. Bima, ayah punya sesuatu untukmu. Bima menerimanya dengan penasaran dan membukanya. Di dalamnya terdapat miniatur robot berbentuk kursi roda yang bisa bergerak. Wow, robot kursi roda, seru Bima takjub. Ini prototipe kecil dari kursi roda yang sedang ayah kembangkan untukmu. Jelas, Reza. Kursi roda sungguhan akan memiliki banyak fitur canggih yang bisa kau kontrol sendiri. Aku akan jadi seperti superhero dengan kursi roda robotik, kata Bima bersemangat, membuat Reza dan Anissa tertawa. Saat mereka berjalan kembali ke pintu keluar, Reza menatap Anissa dan Bima dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa memiliki, rasa dicintai, dan rasa bahwa ia akhirnya menemukan tempat yang sebenarnya dalam hidup ini. Aku mencintai kalian berdua, kata Reza tiba-tiba. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Anissa menatapnya, terkejut, tapi dengan senyuman lembut. Kami juga mencintaimu, Reza. Bima mendongak tersenyum lebar. Kita keluarga paling keren ya. Aku punya mama dokter dan ayah pembuat robot. Reza tertawa dan membungkuk untuk memeluk putranya. Ya, jagoan. Kita memang keluarga paling keren. Saat matahari mulai terbenam, mereka berjalan keluar dari kebun binatang. Bima tertidur di kursi rodanya, kelelahan setelah hari yang menyenangkan. Reza mendorong kursi roda dengan hati-hati, sementara Anissa berjalan di sampingnya. Anissa, kata Reza pelan, terima kasih. Untuk apa? Untuk Bima.
untuk menjaganya selama bertahun-tahun tanpa bantuanku, untuk menjadi ibu yang luar biasa, dan untuk memberi kesempatan kedua. Anissa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kau tidak perlu berterima kasih, Reza. Ini perjalanan kita bersama sekarang. Reza mengangguk, menatap putranya yang tertidur lelap. Ya, perjalanan kita bersama. Di bawah langit senja Jakarta, seorang pengusaha teknologi yang dulu terobsesi dengan kesuksesan, seorang dokter anak yang berjuang sendiri, dan seorang anak kecil di kursi roda yang mengikat mereka bersama, berjalan sebagai sebuah keluarga, bukan dalam arti tradisional, tapi dalam definisi mereka sendiri tentang cinta, penerimaan, dan harapan. Apa yang dimulai sebagai rencana balas dendam telah berubah menjadi perjalanan penebusan dan cinta yang tak terduga. Dan meskipun jalan di depan masih panjang dengan tantangan dan ketidakpastian, mereka kini menghadapinya bersama sebagai keluarga. Aku tidak sabar melihat masa depan kita, bisik Reza, genggamannya pada Anissa mengerat. Aku juga, balas Anissa, bersandar pada bahu Reza saat mereka melangkah bersama menuju matahari terbenam. Merajut masa depan mereka, satu langkah pada satu waktu.